Puji Tuhan, shalom. Orangnya banyak, suaranya sedikit, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi dalam perayaan Natal tahun 2023. Oke, coba kasih salam kanan kirinya, kelihatan nggak? Kasih salam, selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, kasih salam samping kanan kiri depan belakang. Selamat Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Katakan engkau luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh merayakan Natal pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, dengan tema Giver of All. Amin. Dan pertama-tama saya akan membuka bahwa ada kata sambutan dari Ketua Panitia Natal 2023. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saya persilakan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam lokasi baik. Salam. Terima kasih sama-sama saya ucapkan pada Bapak Ibu, baik yang undangan atau jemaat di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kasih setia Tuhan yang telah membawa Bapak Ibu ke tempat ini, yang kita akan sama-sama merayakan Natal DBI Epicenter of Mercy. Pertama saya juga ucapkan pada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Abraham Sugio, beserta Ibu Debbie Sugio, dan juga pada Bapak Oto dan istri, mungkin Bapak Oto sedang dalam perjalanan ke sini. Atas saran-sarannya, terima kasih pada panitia semuanya, dan juga saya berterima kasih pada pekerja di tempat ini, panitia yang baik terlibat langsung atau tidak, pelayan musik yang sangat luar biasa yang sudah banyak latihan untuk kita semua dalam merayakan Natal tempat ini, dan juga para multimedia atau aser semua yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan maaf apabila ada di antara kami atau panitia yang ada kata-kata atau tindakan yang membuat ibu kurang nyaman. Tapi akhir kata saya ucapkan selamat Natal pada Bapak Ibu, kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Pembukaan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Kasih-Mu atas setiap kami luar biasa. Amen. Kami merayakan Natal hari ini karena kami tahu bahwa Bapa di surga memberikan anaknya yang satu-satunya yang sangat dikasihinya lahir bagi kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Kalau kami memulai ibadah hari ini, kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus. Perayaan hari ini kami dedikasikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau sertai ibadah ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat anak-anak yang luar biasa.
Matius 1 ayat 18 sampai 19 dalam bahasa Jawa. Ana dene wiyose Yesus Kristus iku kalakone mangkene. Nalika Maria kang ibu lagi pacangan karo Yusuf. Sadurunge tunggal sapaturon, tinemu wis ngadeg marga saka Roh Suci. Sarene Yusuf bojone iku wong Hosea sarta ora gelem mirangake Maria ana ing karepe wong akeh. Mulane sumedya medhek pacangane kanthi sesideman. Matius 1 ayat 20 bahasa Amarasi NTT. Onai innatenen henemranak yone paje sinamne anjumnet na ingit bisneno in ameput esne na kosona menotuna manaton nemna Yusuf hore ia usim lelaut in sufat honek man kesna oni ehomsao bi Maria Fikri anak reet bi Maria ing apun nam isneno ing asman agninu es antau. Matius 1 ayat 21 sampai 22 dalam bahasa Makassar Sulawesi. Lamana kisalam Maria si tahu anak buratne na anjo anak kan musti muare misalang isa nasaba lamisalang lampasalamat ki ummana baturi kapan rakana nakajariani ngasemo anjo singkamaya solanna arupamo apale baka napakpatu nabi bi nasuroa batara angkanaiya. Matius 1 ayat 23 sampai 24 dalam bahasa Nias. Manabina dan yang ono alabe ande bamo ono ia ono matua ono ande ni fotei Immanueli bali heme ayo Immanueli Eluahania amedalo walani. Enomoso Yosefo ifalua niwa malaika zuaya anekenia mangwalu ia rumah. Matius 1 ayat 25 dalam bahasa Kek. Tan he mo gagi thong sin teu gi jong to ga se bo ko leo ju su on ga se bo ya su. Malam sudah larut, meninggalkan jejak siang yang panjang, meringkuk dalam selimut malam yang dingin. Beberapa gembala dan domba gembalaannya berjaga-jaga. Sayup-sayup terdengar suara pujian turun membelah langit malam, dan terang surgawi membuka kasih Bapa. Terima kasih. Damai sejahtera atas bumi di antara orang yang beriman kepadanya.
ini katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biar dunia ini dengar dan gembiralah mendengar kabar baik dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan atas juru selamat kami. Hai dunia alukanlah. Hai dunia alukanlah.
saudaraku. Kula among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulia selaminya. Katakan, atiku asik, atiku rasa seneng, amin. Saben dina pulange apa? Gandol Gusti. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeay, semua menari buat Tuhan Yesus. Yeay, pokoknya gandol Gusti Yesus. Yuk, gak ada yang jamin kita menari buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama katakan, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Musik memuji Tuhan. Yuk jemaat menari buat Tuhan Yesus. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Katakan, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Sekarang semua jemaat saja katakan, kula yuk sama-sama lebih keras lagi. Apa saudaraku? Gandol Gusti. Saya mau lihat orang-orang yang penuh harapannya kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Haleluya, angkat tanganmu. Kula among orang bakal amin. Nanging uripku mulia selaminya. Atiku
Puji nama Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin ini agak panas, gak apa-apa. Ini panasnya hadirat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Semuanya sudah menerima amplop persembahan Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan via QRIS, bisa di scan barcode di kursi saudara, ada barcode yang sudah tersedia. Baik, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, bahwa setiap kami umat-Mu boleh merayakan Natal kembali di tahun 2023 ini dengan kesehatan, hikmat, dan kekuatan yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami memberikan pujian penyembahan kami, bahkan kami memberikan persembahan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati persembahan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa
Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
segala-galanya Tuhan. Engkau Allah yang kami peringati kelahiran-Mu adalah Allah yang sanggup menjawab apapun pergumulan dan doa kami. Kalau hari ini kami ada celebration Natal, kami percaya ada pesan ilahi yang akan Kau sampaikan atas kami. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan campur tangan atas kami. Kalau bumi yang kami pijak tidak bisa menjanjikan apapun juga atas kami, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Sampaikan pesan-Mu dengan suara yang lantang. Tegur kami ketika kami salah dan tarik kami mendekat kepada-Mu. Kalau Engkau dapati kami hari-hari ini menjauh daripada Tuhan, berfirman kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup, pemberian terbaik telah diberikan kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Boleh tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, salam hidup kanan kirimu, selamat Natal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke. Saya minta maaf yang di belakang harus berdiri. Kayaknya kita berdoa supaya pemerintah kasih izin kita bangun gereja. Sehingga begini entok segini enggak ya. Amin. Kita ngontrak di sini sudah hampir 14 tahun. Puji Tuhan. Saya udah berdoa tiap hari minta gereja, tapi Tuhan belum kasih. Saya nggak tahu habis Natal ini mungkin dikasih gereja ya. Bilang kanan kirimu, percaya saja Tuhan pasti kasih. Haleluya. Karena saya tahu setiap Natal pasti rame. Kalau nggak Natal, kadang-kadang tertidur. Saudara sudah menghadiri Natal berapa kali? Ada yang 10 kali? Cek goodie bag di rumahnya banyak nggak? Tadi pagi saya khotbah di MNC bersama dengan Pak Haritanu Sudibyo. Saya sampaikan saudaraku bahwa Natal itu sesungguhnya bukan hanya perayaan bayi yang lahir. Amin. Natal tidak hanya berbicara tentang kandang. Ini juga aneh. Yesus tidak pernah dilahirkan di kandang. Karena di Bethlehem tidak ada kandang. Yang ada adalah palungan. Amin. Saudara ini kasih Tuhan tanggal 22 November kemarin, 3 minggu yang lalu saya ada di Bethlehem. Jadi nggak ada orang seperti saya kontrak itu Israel. Nggak ada grup yang lain. Kami perjamuan kudus di Bethlehem. Saya ingatkan mereka semuanya bahwa Natal berbicara tentang kedatangan Yesus untuk kali yang kedua.
Yang setuju katakan amin. Oh iya, Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Tentunya dalam perayaan Natal ini kita harus bersiap-siap bahwa Dia akan datang kapanpun juga. Bilang kanan kirimu, siap. Orang yang siap tidak mungkin menyimpan dendam, orang yang siap tidak mungkin menyimpan iri hati. Tetapi orang yang siap adalah selalu berkata, Tuhan jadikan aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Boleh PowerPoint-nya? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan telah berikan semuanya kepada saudara. Roma 8 ayat 32 mencatat demikian. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Pak, Bu, ya saudara dikasih Tuhan, kalau anaknya saja diberikan harta, pangkat, derajat, buat Tuhan itu terlalu kecil. Halo, ada yang masih semangat? Anaknya saja diberikan, saudaraku. Kedudukan, pemulihan pasti diberikan buat saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Ya. Saudara ini kasih dan boleh klik sekali lagi. Kelahirannya penuh dengan nubuatan yang luar biasa. Boleh poin-poinnya klik sekali lagi. Ya. Pemberian yang terbaik dari Tuhan apa sudah dikasih Tuhan? Allah memberi pada dunia yang terbaik, yaitu apa? Anaknya. Yang kedua, Allah memberi dunia yang termahal. Ingat orang Majus yang datang dari Persia. Berapa jumlah orang Majus? Berapa jumlah orang Majus? Yang 3 angkat tangan? Ini sekolah minggu bolos ini. Alkitab mencatat 3 raja orang Majus. Satu raja, ini banyak anggota ini. Terima kasih Bapak Marsma TNI, Bapak Palitus Torus, ini kawan bersama perjalanan di Israel. Ada Pak Niko, tapi bukan Pak Niko Nyotara Harjo ya. Ini Niko yang datang dari surga langsung. Ada kawan-kawan dari 328. Saudaraku, orang-orang Majus itu tinggalkan Persia menuju ke Bethlehem, itu bukan pekerjaan gampang. Ada buku di Israel namanya buku Kabalah. Katakan Kabalah. Kabalah itu pendamping. Pendamping Alkitab itu sendiri. Ketika Alkitab tidak bisa menjelaskan, buku Kabalah itu menjelaskan. Saudaraku yang dikasih itu ada. Sorry, ini kalau saya agak jatuh-jatuh nih, karena pinjam. Saya baru tahu, tadi mau saya pakai di leher, geli leher saya. Jadi sorry, jangan difoto ya kalau lagi begini lah. Sampai di mana saya berapa tadi? Oh, sampai Kabalah. Ada yang namanya Kabalah, setelah ini dikasih Tuhan Yesus menerangkan bahwa 3 raja orang Majus ini dikawal oleh satu raja, satu batalion. Satu batalion kurang lebih 700 pasukan. Dia berjalan luar biasa mencari apa? Mencari baju itu. Ketika dia datang, persembahan yang pertama kali diberikan apa? Mas. Ini mas apa? Ini bukan mas Jawa ya. Kalau mas Jawa bisa jual bakso. Mas, ini berbicara kekayaan, mas berbicara kemuliaan, mas berbicara pencapaian, mas berbicara sesuatu yang tenar. Tetapi oleh orang-orang Majus, ketika mendapatkan bayi Yesus, emas itu ditaruh di kaki Yesus. Artinya apa? Sudah dikasih Tuhan. Tidak ada pencapaian, tidak ada kehebatan, tidak ada kekayaan yang patut kita banggakan kalau bukan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Tidak ada sesuatu yang patut kita pamerkan apapun pencapaian kita. Tapi banggalah kalau saudara hidup sampai hari ini, Anda disertai Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab atas masa depan saudara. Yang setuju tepuk tangan panjang dari lagi. Amin. Ya. Saudaraku, dia memberikan persembahan yang terbaik, tetapi sekali lagi ditaruh di bawah kaki Yesus. Yang ketiga, Allah memberi dunia yang terbesar. Allah El Gibor, Allah yang hebat, Allah
yang melebihi segala-galanya. Yesaya bilang, aku Tuhan adalah yang mengukur langit dan bumi hanya dengan jengkal tangan. Siapa di antara kita? Coba yang punya tangan gitu, yang punya tangan. Ada yang panjangnya 1 meter? Nggak ada turunan Goliat bukan? Saudaraku, kalau dari Cimanggis Mall ini menuju bulan naik pesawat perlu 2 kali 24 jam naik pesawat supersonik. Tapi bukan Sukhoi ya Pak ya. Pesawat supersonik. Tapi Tuhan bilang apa? Aku hanya ukur langit dan bumi hanya dengan jengkal tanganmu. Saudara bisa bayangkan berapa besar cincinnya Tuhan. Haleluya. Dan bumi Andromeda inilah pijakanku. Berapa besar sepatunya Tuhan. Saya mau cuma katakan, Anda bukan menyembah Allah yang mati, Anda bukan menyembah Allah yang tidur, Anda bukan menyembah Allah yang sebagai bayi lagi, tapi Dia Raja di atas segala raja yang sanggup memberikan kemuliaan buat saudara. Bilang kanan kirimu jangan pernah putus asa. Bilang kanan kirimu yang terbaik Tuhan sedang siapkan. Ya, yang berikutnya saudaraku, Allah memberikan yang tak tertandingi. Betul? Tujuan hidup kita hanya satu kok, keselamatan. Untuk apa pencapaian, untuk apa kehebatan kalau kita nggak selamat? Betul? Justru keselamatan adalah barang yang paling mahal. Dan keselamatan itu tidak bisa didapatkan di tempat lain kecuali di dalam Sang Putra Natal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Allah telah memberikan dunia yang tak terkatakan, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Ingat loh Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul pasal 1 dikatakan, murid-murid yang datang dari Galilea melihat Yesus terangkat ke surga. Setuju? Amin. Tetapi dengan cara yang sama, Dia akan menjemput kembali para mempelainya. Siapa mempelai Kristus di sini? Coba angkat tangan mempelai Kristus. Bilang kanan kirimu, aku akan terangkat ke surga bersama dengan Bapa, hidup kekal bersama dengan Yesus. Yang setuju tepuk tangan. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Kita percaya Yesus bukan hanya karena gaya-gayaan. Tidak, ingat tuh agama teosentris cuma 3. Dan 3-tiganya ada di Yerusalem lahirnya. Yang pertama adalah agama yang namanya Yahudi. Yang kedua adalah agama Kristen. Yang ketiga adalah agama Islam. 3-tiganya ada di Yerusalem. Tapi percayalah, Allah yang hidup adalah Allah yang kita peringati hari ini kelahirannya. Amin. Pak, apakah Yesus ada dari 2000 tahun yang lalu? Kan ada orang yang bilang, kok Tuhan diperankan? Coba klik sekali lagi boleh? Lihat nubuatan ini. Yesaya pasal 9 ayat ke-6, 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Boleh saya tanya, ayat itu digenapi belum? Sudah. 2000 tahun yang lalu. Bila mana ditulis? 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Amin saudara ini kasih. Makanya salah satu tokoh kelahiran Kristus ada ahli-ahli Taurat. Betul? Ada ahli-ahli Taurat, orang yang tahu firman, orang yang menyatakan dirinya imam. Tetapi ketika ada orang-orang Majus datang, orang-orang ahli Taurat pura-pura kaget. Di manakah bayi itu lahir? Ahli Taurat saya gambarkan orang yang tahu firman tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Ada nggak di gereja seperti itu? Orang yang tahu firman tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ada nggak di gereja seperti itu? Jawab yang keras. Ada nggak? Ada di sini orangnya? Nggak ada. Oh, baju apa? Mari kita doakan rame-rame. Haleluya. Bilang kanan kirimu, jangan hanya pintar mendengar. Lebih daripada itu, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terus saudara, Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan
memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia siapa? Loh, nubuatannya jelas Bapak Ibu. Nubuatannya jelas, akan lahir bagimu seorang anak diberikan nama Immanuel. Nubuatan digenapi. Saudaraku, sekali lagi, karena saya suka bedah Alkitab, Maria ketika mendapatkan nubuatan daripada malaikat Gabriel, usia Maria, saudaraku, di Nazaret itu baru berusia 14 tahun. Masih anak-anak. Hukum Yahudi sampai sekarang umur 14 tahun diizinkan menikah. Tolong anak-anak gadis jangan bilang ini, wah ini kesempatan, jangan ya. Saya cuma menerangkan kebiasaan di sana. Orang Yahudi saudaraku melegalkan pernikahan umur 14 tahun. Dan itu terjadi atas Maria. Pertanyaannya begini loh yang serius. Kenapa Allah Bapa menunjuk Maria sebagai sarana untuk melahirkan bayi Yesus? Kenapa bukan Elizabeth? Bukankah Elizabeth waktu itu menjadi istri seorang nabi? Betul tidak? Suaminya namanya Sakaria. Malaikat Gabriel datang, Sakaria, istrimu akan mengandung. Sakaria jawab, ya apa yang bisa terjadi dah? Sakaria baru pulang dari Tomohon. Iya. Ya apa yang bisa terjadi? Kita be maitua sotua, kandungan sutar tutup. Ya dah? Tetapi tidak percaya dia. Dan akhirnya apa yang terjadi atas Sakaria? Sejak saat itu Sakaria gagu, bisu sampai Yohanes dilahirkan. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada nubuatan yang digenapi, ada nubuatan yang pasti terjadi. Siapa yang punya kerinduan tahun 2024 Anda diberkati dengan mobil yang baru? Coba angkat tangan. Amin. Belum ditanya, Mary Damani udah angkat tangan duluan. Siapa yang rindu diberkati dengan mobil yang baru? Gak apa-apa. Bilang kanan kirimu, Allah kaya. Allah kaya. Bilang kanan kirimu, jangan kayak orang susah. Haleluya. Nanti pastikan di mobil saudara beli plat B153. Berapa nomornya? 153. Kenapa 153? Jangan dipasang ya. 153 itu artinya luar biasa. Kabala mengingatkan 153, Ani Elohim, aku adalah Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan yang memberi kita, tidak ada yang sanggup untuk membatalkannya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Makanya di jemaat Epicenter Mercy Pak, dilarang keras doa munafik. Dilarang keras doa pura-pura. Apa doa munafik? Yang penting cukup makan. Enggak. Tuhan sanggup berikan kelimpahan atas kita. Amin. Yang penting cukup Pak, biarpun kos-kosannya sempit, RSSSSSS, selonjor saja sudah sangat sulit sekali. Enggak, Tuhan sanggup berikan kelimpahan buat saudara. Asal Tuhan ada dalam hidup saudara, Tuhan pasti berikan kelimpahan yang luar biasa. Klik berikutnya. Sabar ya, saya ada 70 PowerPoint. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Kasihan ibu-ibu udah pada dandan biar kelihatan cantik sampai lumpuh. Coba lihat Nabi Mika juga telah menubuatkan saudaraku. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala. Sejak apa? Salah satu Alkitab. Sejak zaman apa? Purba. Yesus memang secara manusia dia datang 2000 tahun yang lalu, tetapi kegunaan dan fungsi Yesus sejak dunia belum dijadikan, dia sudah ada. Amin. Kejadian 1:26 jelas mengatakan, hendaklah kita menjadikan manusia sama seperti gambaran kita. Kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, nubuatan ini pasti digenapi. Ingat pasal Wahyu pasal 3. Kalau aku yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Amin. Kalau aku yang memulai,
aku bertanggung jawab akan menyelesaikannya. Dan kalau aku yang menolong, tidak ada kuasa lain yang bisa menandinginya. Amin. Saudara menyembah Allah yang hebat, Allah yang benar, Allah yang hidup, Dia ada di depan saudara. Klik berikutnya, tolong berikutnya. Demi pelanggaran dan dosa, Yesaya 53:5 berkata demikian. Akan tetapi Dia ditikam karena pemberontakan kita, Dia diremukkan karena kejahatan kita, Dia diremukkan karena apa? Karena kejahatan kita. Ayat ini sudah digenapi belum saudara ini kasih tahu? Sudah. Bukan hanya nubuatan kelahiran Yesus yang dinubuatkan, tetapi kematian Yesus pun sudah dinubuatkan. Pak, Bu, orang Majus datang, yang pertama tadi bawa hadiah apa? Emas. Yang kedua hadiahnya apa? Ntar dulu, jangan buru-buru. Kemenyan dulu. Kemenyan dulu baru mur. Apa kemenyan itu? Kemenyan adalah dupa, pengharum untuk aroma kematian. Bukankah ironis, Pak? Orang yang baru lahir mungkin pusar Yesus belum putus, tapi hadiahnya apa? Kemenyan. Ini mengingatkan kita, siapapun yang dilahirkan berarti harus siap untuk dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, gak ada yang ngamen. Haleluya. Pak, Bapak-bapak jawab, Pak. Yang keras, Pak. Ya. Untuk bertobat jangan nunggu tua, Pak. Betul. Karena mati gak perlu tua. Bu. Ya. Bu. Ya. Untuk bertobat, Bu, gak usah nunggu tua, Bu. Jangan iya atau amin gitu loh. Iya kan? Karena untuk mati gak perlu tua. Jadi bertobat kapan? Bilang kanan kirimu hari ini. Bilang kanan kirimu hari ini. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena hadiah Natal saudara adalah kemenyan, mengingatkan akan kematian. Jadi kalau ada yang ulang tahun terus dikatakan demikian, selamat ulang tahun, selamat umur panjang, maaf, itu bohong. Itu bohong. Semakin sering merayakan ulang tahun berarti itu dia. Sudikat itu. Ya. Mau nggak kalau Bapak Ibu undang ulang tahun saya kasih hadiah kain kafan? Bukankah kelahiran berbicara tentang kematian? Amin. Yang ketiga, apa yang dibawa orang Majus? Mur, ini bukan mur baut ya. Zaman Yesus belum ada bengkel. Mur itu apa? Balsam. Mumi itu dimur, mayat dimur. Siapa yang dikasih mur? Yesus diturunkan dari salib hari yang ketiga, diambil dari Yusuf Arimatea, diberikan minyak mur, minyak yang mahal, tetapi minyak untuk peringatan kematian. Hari ini pesan saya saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang Natal berarti kita senantiasa harus wangi di hadapan Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu, harus wangi di hadapan Tuhan. Ya, jadi nggak boleh menyembah sambil sakit hati, itu nggak wangi. Betul? Nggak boleh menyembah sambil apa? Sambil menyimpan kekhawatiran, itu nggak wangi di hadapan Tuhan. Tetapi ucapan syukurmu, doamu, ucapan kehebatan Tuhan atas mulutmu, itu membuat wangi-wangian di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua saudaraku, dari tadi dua terus ya. Roma 8 ayat 33. Bentar, mau jatuh. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Ini pemberian yang luar biasa, proteksi ilahi yang luar biasa. Bahkan kitab Ulangan berkata, I will send some angel before you. Aku akan mengirimkan seorang malaikat berjalan di depanmu. Amin. Jadi saudara gak usah putus asa kalau gak dikawal sama orang lain. Ada malaikat Allah, ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Dengan kata lain, Anda tidak pernah sendirian. Oh tuh amin. Bilang kanan kirinya dulu, jangan pernah galau. Tuhan ada dalam sampingmu. Tuhan pembelamu. Tuhan penunjuk jalanmu. Tuhan memberikan jawaban atas masalahmu. Kemuliaan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang ketiga saudaraku, Yohanes 3:16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Bu, mau berapa lama sih hidup di dunia ini? Betul? Paling umur 90 tahun pegang sendok juga goyang-goyang. Betul nggak? Gitu kok doanya, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Tuhan mau lihat saudara. Betul? Karena ada kehidupan setelah kematian, yaitu hidup yang kekal, bukan hidup yang susah. Selama kita percaya sama Yesus, kita hidup bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Kalau di sini hari ini saudara merasakan panas, enggak apa-apa, tapi panas urapan kok. Ini yang pakai jas juga keringatan lahir batin dulu. Sorga tidak ada keluhan. Yang luar biasa saudaraku, Tuhan sediakan itu buat saudara dan saya. Oke, klik berikutnya. Pemberian Allah yang terbesar adalah jaminan pemberian yang Pak Bu, karya Tuhan itu tidak berhenti sampai di sini. Karya Tuhan tidak berhenti sampai esok, tapi karya Tuhan terus dinyatakan atas kita selama saudara percaya pada Tuhan. Jadi Tuhan belum selesai hari ini. Bilang kanan kirimu, masa depanku akan melesat. Masa depan. Bilang kanan kirimu, anak-anakku akan berhasil. Cucu mantuku akan diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, yang aku kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Terakhir ini bilang begini saudaraku, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya anak saja, bukan hanya keselamatan yang diberikan buat saudara, tetapi apa? Kekayaan diberikan buat saudara, kemuliaan diberikan buat saudara. Yang berikutnya, segala keperluan kita ada pada Yesus. Yohanes 3:30 berkata, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada. Ingat loh, ayat ini mengingatkan saudara berdoa harus di dalam nama Yesus. Karena segala keperluan saudara ada dalam diri Tuhan. Lazarus yang mati dibangkitkan. Wanita Samaria mendapatkan pertobatan yang luar biasa. Apapun yang saudara butuhkan, Tuhan siapkan buat saudara. Pertanyaan saya singkat sebagai penutup khotbah ini, apa pergumulan saudara di tahun 2023? Tahun 2024 saudara akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Amin. Apa yang kamu rasakan sakit di tahun 2023, tahun 2024 Tuhan akan berikan kesembuhan yang luar biasa. Amin. Yang belum punya rumah boleh angkat tangan, nanti biar cepat-cepat Tuhan berkati. Bilang kanan kirimu, Tuhan akan berikan tempat tinggal yang hebat buat. Selamat Natal, Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan ada buat saudara. Masa depan saudara aman di tangan Tuhan. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sedang berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang paket berdiri, khotbahnya selesai. Oh glory Jesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pemberitaan, peringatan, nubuatan, penggenapan telah kami dengarkan. Janji telah kami perdengarkan. Dan firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, hingga hari ini kami boleh merayakan Natal. Biar Natal itu hadir setiap hari atas setiap kami. Terima kasih.
tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dengan iman kami katakan, yang sakit Tuhan sembuh. Amin. Yang terikat Tuhan lepaskan. Amin. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Amin. Hanya di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sins and error pining, till He appeared and the soul found His worth. The weary world rejoices, for yonder grace, a new and glorious Untuk penyalaan lilin, saya undang untuk maju ke depan Bapak Gembala dan istri, Bapak Pendeta Abraham Sugio dan istri. Selanjutnya kami undang Bapak Gembala dari GBI Mawar Sharon, Bapak Pendeta Wondal dan istri untuk maju ke depan. Saya panggilkan untuk maju ke depan Ketua Panitia Natal 2023 Bapak Diki dan istri. Saya undang Koordinator Sekolah Minggu Saudari Iren. Saya undang untuk maju ke depan wakil dari jemaat Ibu Terry Inkel untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Saya persilakan Ibu Terry Inkel. Silakan nyalakan lilinnya Ibu. Ibu Terry boleh ada berdiri di sebelah Ibu Debbie. Perwakilan dari Jemaat Lansia Ibu Nainggolan. Saya undang
Bapak Palito Sitorus untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Sadar semuanya balik berdiri. Dia adalah terang dunia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, turunkan hidup saudara. Dia ada di dunia. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya melakukan mujizat demi mujizat. 3,5 tahun pelayanannya, tapi akhirnya dia ditolak dan ditangkap dan dibunuh, disalibkan, berikan darah salib. Hari yang ketiga, dia ada dikuburkan. Turunkan lampu saudara. Sampai ke dunia orang mati, tapi maut telah dikalahkan. Hari yang ketiga dia bangkit kembali. 40 hari dia bersama dengan murid-muridnya. Putar lilin saudara. Banyak mujizat, banyak pengarahan diberikan ke atas anak-anaknya. Setelah itu dia terangkat ke surga. Angkat tinggi lampu saudara. Di sana dia pergi dan berkata, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Sebab di mana aku tinggal, di situ dia akan bersama dengan kita. Sang Putra Natal telah diberikan buat saudara. Selamat Natal. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada sukacita? Amin. Terima kasih. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan berdoa dan nanti kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kita bersama dalam doa. Sungguh Bapak yang baik dan tentunya kami bersyukur pada Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih semuanya. Acara ini acara berjalan. Semoga kebaikan. Liber of all. Semua diberikan untuk kita. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan, firman yang telah disampaikan untuk menjadi berkat bagi kami pribadi dan pribadi, keluarga dan keluarga. Kami percaya Tuhan, bagaimana Tuhan mengantarkan kami ke tempat ini. Jangan nanti Tuhan mengantarkan kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Bertemu dengan orang-orang yang kami kasih di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita dengan berkat yang luar biasa. Amin. Itulah Engkau ya Allah kami. Terima kasih, sungguh terima kasih. Namun Bapak, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu menerima berkat yang terbaik yang namanya daripada surga melalui hamba-hamba pendeta Abraham Suryo. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Semua
melimpah atas kita. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan imanmu pada sorga. Tuhan akan berikan segalanya buat saudara. Amin. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Amin. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan Sang Putra Natal itu, penyertaan yang manis dari Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia menjemput kita di awan-awan yang permai, satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Bapa, terima kasih. Bapa. Silakan bersatu di sejenak saudaraku.